Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Inaya dengan NIM 230404502002 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Baik, yang pertama yaitu konsep dasar perkembangan kognitif menurut para ahli. Menurut para ahli yang pertama yaitu Williams dan Susanto. Menurut Williams dan Susanto disebutkan bahwa perkembangan kognitif merupakan cara bagaimana seseorang bisa memecahkan suatu masalah dengan melihat dari cara orang tersebut melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu sebagai sikap dalam menghadapi sesuatu, bisa dalam waktu dekat maupun waktu lambat. Yang kedua yaitu Meiser menyebut kognitif sebagai hal yang membahas mengenai 3 konsep penting berupa perolehan, penataan, dan proses penggunaan dari pengetahuan serta dalam pengalaman yang didapat. Kognitif sebenarnya memiliki pengertian yang sangat mudah untuk dipahami, yakni terkait tentang bagaimana perolehan, penataan, hingga proses penggunaan pengetahuan. Yang ketiga yaitu Gagne dan Drever. Gagne menilai kognitif sebagai proses di dalam terkait ilmu pengetahuan yang diperoleh. Kondisi ini muncul saat orang sedang berpikir. Sementara itu, Drever meyakini bahwa kognitif sebagai istilah umum yang dipakai dalam memahami suatu metode yang diterapkan dalam pembelajaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkembangan kognitif adalah suatu proses pertumbuhan, perkembangan, dan pematangan semua aspek berpikir yang dialami manusia, seperti bagaimana kita menyerap informasi, menyimpannya, mengingatnya, dan menggunakan kembali pengetahuan tersebut. Yang kedua yaitu periode perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu periode bayi. Periode ini berlangsung dari kelahiran hingga sekitar 2 tahun. Bayi mengalami perkembangan kognitif yang cepat, termasuk pengembangan sensorik, motorik, dan kognitif awal. Yang kedua yaitu periode prasekolah. Biasanya berlangsung dari usia 2-6 tahun. Selama periode ini, anak-anak mulai mengembangkan kemampuan bahasa, bermain peran, dan memahami konsep dasar seperti angka dan bentuk. Yang ketiga yaitu periode sekolah. Ini mencakup usia anak-anak dari 6 hingga 12 tahun. Selama periode ini, anak-anak mengembangkan kemampuan berpikir logis, memecahkan masalah, dan memahami konsep yang lebih kompleks dalam berbagai mata pelajaran. Yang keempat yaitu periode remaja. Dari usia 12 hingga sekitar 18 tahun, remaja mengalami perkembangan kognitif yang signifikan, termasuk kemampuan untuk berpikir abstrak, memahami moralitas, dan merencanakan masa depan. Yang kelima yaitu periode dewasa. Setelah usia remaja, perkembangan kognitif tetap berlanjut. Orang dewasa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah yang lebih kompleks, dan mengambil keputusan yang lebih matang. Yang ketiga yaitu tahap perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu tahap sensorimotor. Dari usia 0-2 tahun. Tahap sensorimotor adalah tahap pertama dari perkembangan kognitif anak yang terjadi pada 0-2 tahun. Pada tahap ini, anak akan belajar untuk mengenal diri sendiri dan dunia luar melalui kemampuan sensorik atau melihat dan mendengar, serta tindakan motorik menyentuh dan menggapai. Yang kedua yaitu tahap praoperasional usia 2-7 tahun. Tahap praoperasional ini adalah masa di mana anak akan mengembangkan kemampuannya dalam mengingat dan berimajinasi. Selain itu, pada tahap ini, anak memiliki kecenderungan untuk meniru cara seseorang dalam berbicara dan berperilaku. Perlu diketahui, pada tahap ini, anak masih belum bisa menggunakan logika maupun menggabungkan dan memisahkan pikiran atau idenya. Hal inilah yang membuat anak usia 2-7 tahun kerap memiliki teman imajinasi. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret usia 7-11 tahun. Tahapan perkembangan kognitif anak selanjutnya adalah tahap operasional konkret pada usia 7-11 tahun.
Tahap operasional konkret ditandai dengan perkembangan kemampuan pemikiran logika, namun hanya untuk objek fisik. Salah satu contoh perkembangan kognitif anak pada tahap operasional konkret adalah anak dapat memahami bahwa air bisa membeku dan mencair, mampu mengatur serta mengerutkan krayom berdasarkan warnanya, dan lain-lain sebagainya. Ciri-ciri operasional konkret yang lain yaitu yang pertama, adaptasi dengan gambaran yang menyeluruh. Pada tahap ini, seseorang anak mulai dapat menggambarkan secara menyeluruh ingatan, pengalaman, dan objek yang dialami. Menurut Piaget, adaptasi dengan lingkungan disatukan dengan gambaran akan di lingkungan itu. Yang kedua yaitu melihat dari berbagai macam segi. Anak pada tahap ini mulai dapat melihat suatu objek atau persoalan secara sedikit menyeluruh dengan melihat aspek-aspeknya. Ia tidak hanya memusatkan pada titik tertentu, tetapi dapat bersama-sama mengamati titik-titik yang lain dalam satu waktu yang bersamaan. Yang ketiga yaitu seriasi. Proses seriasi adalah proses mengatur unsur-unsur menurut semakin besar atau semakin kecilnya unsur-unsur tersebut. Menurut Piaget, bila seorang anak telah dapat membuat suatu serasi, maka ia tidak akan mengalami banyak kesulitan untuk membuat serasi selanjutnya. Yang keempat yaitu klasifikasi. Menurut Piaget, bila anak yang berumur 3 tahun dan 12 tahun diberi bermacam-macam objek dan disuruh membuat klasifikasi yang berupa menjadi satu, ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Yang kelima yaitu bilangan dalam. Percobaan Piaget, ternyata anak pada tahap praoperasi konkret belum dapat mengerti soal korespondensi satu-satu dan kekakalan. Namun pada tahap-tahap operasi konkret, anak sudah dapat mengerti soal korespondensi dan kekakalan dengan baik. Dengan perkembangan ini berarti konsep tentang bilangan bagi anak telah berkembang. Yang keempat yaitu tahap operasional formal, 12 tahun ke atas. Tahap operasional formal merupakan tahap terakhir dari perkembangan kognitif anak menurut teori Piaget. Tahap operasional formal akan dimulai saat anak menginjak usia 12 tahun. Saat memasuki tahap ini, anak akan memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah, dan belajar merencanakan sesuatu. Selain itu, tahap operasional formal juga memungkinkan anak untuk mulai memeriksa, menilai, dan mengevaluasi pikiran atau tindakannya sendiri. Yang terakhir, faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang pertama itu faktor pendukung. 1. Simulasi lingkungan. Interaksi dengan lingkungan yang kaya akan rangsangan seperti mainan edukatif, buku, dan pengalaman positif dapat merangsang perkembangan kognitif. Yang kedua, nutrisi. Asupan makanan yang seimbang dan gizi yang cukup penting untuk pertumbuhan dan perkembangan otak. Yang ketiga yaitu genetika. Faktor genetika juga memainkan peran dalam perkembangan kognitif karena gen dapat mempengaruhi struktur otak dan kemampuan kognitif. Yang keempat yaitu interaksi sosial. Berinteraksi dengan orang lain terutama dalam situasi pembelajaran dan sosial dapat membantu perkembangan kognitif. Yang kelima yaitu pendidikan. Pendidikan formal dan pelatihan kognitif dapat membantu mengembangkan keterampilan kognitif seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, dan kreativitas. Yang kedua yaitu faktor penghambat. 1. Lingkungan keluarga yang tidak mendukung. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak memberikan stimulasi kognitif yang cukup seperti perbincangan, membaca, dan interaksi yang positif mungkin mengalami keterbatasan dalam perkembangan kognitif mereka. Yang kedua yaitu gangguan perkembangan. Beberapa gangguan perkembangan seperti autisme, disleksia, atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas dan dapat menghambat perkembangan kognitif dan mempengaruhi kemampuan belajar anak. Yang ketiga itu stres dan trauma. Pengalaman stres dan trauma pada masa anak-anak dapat mengganggu perkembangan kognitif mereka. Hal ini dapat mempengaruhi fungsi kognitif, emosi, dan perilaku.
Keempat yaitu ketidaksetaraan pendidikan. Akses terbatas atau kualitas pendidikan yang rendah dapat menghambat perkembangan kognitif anak-anak. Ketidaksetaraan dalam pendidikan dapat mempengaruhi kesempatan belajar mereka. Yang kelima yaitu kondisi kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan dapat mempengaruhi fungsi kognitif seseorang dan menghambat kemampuan belajar. Bagian D, teori-teori perkembangan kognitif. Yang pertama itu teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif bertujuan untuk memperoleh struktur-struktur psikologis yang diperlukan supaya manusia mampu berpikir secara logis dan mampu mengadakan penalaran secara abstrak mengenai masalah-masalah aktual dan hipotesis. Piaget memandang anak sebagai organisme aktif yang berkembang dengan impuls-impuls internal dan pola-pola perkembangan tertentu. Piaget melihat bahwa perkembangan kognitif adalah hasil dari usaha anak memahami dan merespons dunianya. Yang kedua yaitu teori pemrosesan informasi atau information processing dari Robert M. Gagne. Robert M. Gagne mengembangkan teori pemrosesan informasi sebagai teori belajar. Teori ini menggambarkan atau memodelkan proses-proses yang terjadi di otak manusia saat memproses informasi. Menurut Gagne, belajar adalah proses yang digerakkan oleh otak untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mengambil kembali pengetahuan. Sedangkan pengolahan informasi adalah penerimaan, pengolahan, penyimpanan, dan pengambilan informasi. Yang ketiga yaitu teori penalaran kognitif perkembangan moral dari Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg mengusulkan teori penalaran perkembangan moral yang didasarkan pada teori perkembangan kognitif dari Piaget. Dalam penelitiannya, Kohlberg mengajukan dilema moral, yaitu sebuah situasi di mana tidak ada jawaban yang benar maupun salah. Subjek diminta untuk memberikan alasan tentang respon subjek terhadap situasi tersebut. Kohlberg menjelaskan perbedaan antara perilaku moral dan penalaran moral. Keempat yaitu teori belajar operan dan Skinner. Operan learning mengungkapkan bahwa perilaku tertentu berulang-ulang atau akan berhenti tergantung dari konsekuensi yang diperoleh dari perilaku tersebut. Skinner memahami bahwa bentuk paling penting dari belajar adalah habit atau kebiasaan. Yang kelima yaitu teori sosiokultural dari Lev Vygotsky. Menurut Vygotsky, anak secara efektif menciptakan pengalaman mereka sendiri. Vygotsky memberikan peran yang lebih penting pada interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif anak. Dengan kata lain, perkembangan kognitif anak sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari aktivitas sosial dan budaya. Vygotsky percaya bahwa perkembangan kognitif atau ingatan, memori, atensi, dan penalaran mencakup belajar menggunakan penemuan masyarakat seperti bahasa, sistematis, dan strategi ingatan. Materi pertumbuhan dan perkembangan kognitif selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan psikososial. Yang pertama yaitu konsep dasar perkembangan psikososial. Konsep dasar psikososial adalah suatu teori yang mencoba menjelaskan perkembangan individu dalam aspek sosial dan psikologis. Beberapa ahli yang mengembangkan konsep ini antara lain yang pertama yaitu Erik Erikson. Erikson mengemukakan teori tentang 8 tahap perkembangan psikososial sepanjang rentang hidup individu. Setiap tahap berfokus pada konflik atau tugas perkembangan tertentu yang harus diatasi individu untuk mencapai keseimbangan psikososial. Yang kedua yaitu Erik H. Erikson, salah satu tokoh dalam psikologi perkembangan yang mengemukakan teori mengenal tahapan perkembangan psikososial individu. Ia menyatakan bahwa individu mengalami 8 tahap perkembangan psikososial sepanjang hidupnya. Yang ketiga yaitu George Herbert Mead. Mead merupakan seorang ahli dalam bidang psikososial. Teori fokus pada perkembangan identitas dan konsep individu melalui interaksi sosial, terutama dalam konteks peran yang dimainkan dalam masyarakat. Yang keempat yaitu Jean Leo Piaget.
Leavingen mengembangkan teori tentang tahapan perkembangan ego yang merupakan aspek dari perkembangan psikososial. Ia mengidentifikasi beberapa tingkatan perkembangan ego dari tingkat primitif hingga tingkat yang lebih dewasa. Yang kelima yaitu Lawrence Kohlberg. Meskipun lebih dikenal dalam konteks perkembangan moral, Kohlberg juga memberikan kontribusi terhadap pemahaman perkembangan psikososial dengan teorinya tentang tahap-tahap perkembangan moral individu. Yang kedua yaitu tahap perkembangan psikososial. Yang pertama, tahap kepercayaan dan ketidakpercayaan dari usia 0 sampai 1 tahun. Bayi belajar untuk mengembangkan kepercayaan pada orang tua atau caregiver. Yang kedua yaitu tahap otonomi atau malu dan ragu dari umur 1 sampai 3 tahun. Anak-anak mulai mengembangkan otonomi dan mandiri atau mereka dapat mengalami rasa malu dan ragu. Yang ketiga yaitu tahap inisiatif atau rasa bersalah dari umur 3 sampai 6 tahun. Anak-anak mulai mengejar tujuan mereka dan mengembangkan inisiatif atau mereka bisa merasa bersalah jika usaha mereka dihambat. Yang keempat yaitu tahap kerja keras atau inferioritas dari umur 6 sampai 12 tahun. Anak-anak masuk sekolah dan mulai membandingkan diri mereka dengan teman-teman. Mereka dapat mengembangkan rasa kerja keras atau merasa inferior. Yang kelima yaitu tahap identitas dari 12 sampai 18 tahun. Remaja mencari identitas mereka dan menjelajahi peran sosial. Konflik dapat muncul jika mereka tidak dapat menetapkan identitas mereka. Yang keenam yaitu tahap intimasi atau isolasi dari 18 sampai 40 tahun. Orang dewasa muda mencari hubungan intim dan komitmen dalam hidup mereka atau mengalami isolasi sosial. Yang ketujuh yaitu tahap produktivitas dari 40 tahun sampai 65 tahun. Orang-orang dewasa mencari makna dalam atau karir dan kehidupan keluarga atau mereka dapat mengalami stagnasi. Yang ke-8 yaitu tahap keintiman 65 tahun ke atas. Pada tahap akhir ini, orang tua mencari keintiman yang mendalam atau mungkin merasa terisolasi dari masyarakat. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikososial. Faktor pendukung yaitu dukungan sosial. Hubungan yang kuat dengan keluarga, teman, dan komunitas dapat memberikan dukungan emosional dan praktis yang penting untuk perkembangan psikososial. Dukungan sosial membantu individu merasa dicintai, dihargai, dan terhubung dengan orang lain. Yang kedua yaitu pendidikan dan kesempatan. Akses ke pendidikan yang berkualitas dan kesempatan untuk belajar dan berkembang secara kognitif, emosional, dan sosial sangat penting dalam perkembangan psikososial. Ketiga yaitu kemandirian dan otonomi. Memberikan kesempatan kepada individu untuk mengambil inisiatif, membuat keputusan, dan mengembangkan kemandirian mereka dapat membantu perkembangan psikososial, terutama pada tahap yang relevan. Yang keempat yaitu pekerjaan yang memadai. Pekerjaan yang memungkinkan seseorang untuk merasa produktif, memiliki tujuan, dan memenuhi kebutuhan ekonomi dapat mendukung perkembangan psikososial. Yang kelima yaitu kesehatan mental dan fisik. Kesehatan fisik dan mental yang baik adalah faktor penting dalam perkembangan psikososial. Gangguan mental atau masalah kesehatan fisik yang serius dapat memengaruhi perkembangan psikososial. Yang keenam yaitu keseimbangan hidup dan stres yang dikelola. Kemampuan untuk mengelola stres dan mencapai keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari adalah faktor penting dalam perkembangan psikososial yang sehat. Yang ketujuh yaitu kemampuan resolusi konflik. Kemampuan untuk mengatasi konflik dengan cara yang konstruktif dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain merupakan aspek penting dari perkembangan psikososial. Yang kedelapan yaitu nilai dan keyakinan pribadi. Nilai, keyakinan, dan spiritualitas individu dapat memberikan kerangka kerja yang penting dalam membentuk identitas dan perkembangan psikososial. Yang kesembilan yaitu mentor dan figur peran positif.
Figur mentor atau mentor yang positif dapat memberikan panduan, inspirasi, dan dukungan yang diperlukan dalam perkembangan psikososial. Yang keempat yaitu faktor penghambat. Yang pertama, kekurangan dukungan sosial, ketidakmampuan untuk membangun hubungan yang sehat dan dukungan sosial yang cukup dari keluarga, teman, atau komunitas dapat menghambat perkembangan sosial. Yang kedua yaitu trauma dan pengalaman negatif. Pengalaman traumatis seperti pelecehan, kehilangan yang mendalam, atau kekerasan dapat menyebabkan gangguan psikososial dan kesulitan dalam mengatasi tahap-tahap perkembangan. Kurangnya akses pendidikan dan kesempatan. Keterbatasan dalam akses pendidikan yang berkualitas atau kurangnya kesempatan untuk pengembangan pribadi dapat menghambat perkembangan psikososial, terutama pada tahap-tahap yang melibatkan pendidikan dan inisiatif. Yang keempat yaitu isolasi sosial. Merasa terisolasi atau kesepian tanpa jaringan sosial yang kuat dapat berdampak negatif pada perkembangan psikososial. Baik, itulah materi yang saya jelaskan tadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.